لله من الاختلاط والمبالغ فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Hadirin yang memuliakan ikhwan dan akhwat Bapak-bapak sekalian, marilah kita buka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keberkahan kepadanya dengan berbahagia. Bagaimana marilah kita membuka majelis ini dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, yang senantiasa menyertai langkah kita dan derap kaki kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ketika kita diberikan nikmat ilmu di kondisi yang tidak kondusif seperti hari ini adalah kenikmatan besar, jamaah. Ini adalah kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali masih bersama salah satu buku terbaik di dunia dan bersama salah satu ulama terbaik di dunia. Kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan kita masih berada di awal bab ketakwaan. Ketakwaan yang bermakna perlindungan. Takwa adalah menjadikan amal soleh dan ibadah kita sebagai pelindung kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara takwa, kita jadi teringat dengan APD yang senantiasa dikenakan oleh orang pada hari ini. Orang pakai masker, dokter atau tenaga medis pakai hazmat, semuanya bertujuan untuk melindungi. Hadirin yang Allah muliakan, jika itu kita lakukan untuk melindungi diri kita dari sebuah virus yang fatality rate-nya kita tahu berapa persen, lalu bagaimana dengan melindungi diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala?
melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu hal sederhana yang harus kita renungkan pada hari-hari ini. Dan kuncinya adalah ketakwaan. Dan sekali lagi pesan atau narasi yang harus dibangun dalam diri kita bahwa saat kita berusaha bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu untuk pelindungan diri kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Iya, kita. Jadi merasa butuh lah. Kalau buat masker orang bisa sempat panik lalu cari di sana cari di sini sehingga harga bisa melonjak karena supply dan demand nggak seimbang, belum lagi ada yang nimbun. Hadirin, perintah dan larangan nggak ada yang nimbun, kan nggak mungkin supply and demandnya itu goncang atau jomplang. Supply ketakwaan tuh ada di sekeliling kita, jadi nggak usah khawatir. Harga nggak akan melonjak. Tapi kemana orang yang ingin menjaga ketakwaannya? Yang rentan terserang itu kita. Jadi bersikaplah sebagai orang yang butuh terhadap ketakwaan. Jangan sok jual mahal. Allah tuh nggak suka orang-orang sombong. Allah tuh nggak suka orang-orang yang angkuh. Bersikaplah sebagai orang yang butuh, karena sesok-sokan manusia dia akan mati kok. Dia akan menghadapi sakratul maut, dia akan pucat. Waltafatis saqu bisaq, kata Allah. Betis itu akan bertautan menahan rasa sakitnya sakratul maut. Maka sadarlah kita tentang hal ini, jemaah sekalian. Yang butuh perlindungan itu kita, bukan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Allah as-samad. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh dengan ketakwaan kita. Kita mau durhaka semuanya juga nggak ada masalah bagi Allah. Tapi kita dan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita menyikapi ketakwaan sebagai sebuah kebutuhan untuk melindungi diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi kemaksiatan depan mata, memang susah untuk menghindar, tapi ingatlah, dengan menghindarnya kita sama saja melindungi diri kita sendiri. Mungkin malas gitu loh untuk sholat, untuk bangun sebelum subuh, tapi ingatlah, itu untuk melindungi diri kita sendiri. Itu untuk melindungi kita, bukan untuk siapa-siapa. Anda mau tidur sampai jam 9 pagi juga terserah. Mau nggak sholat subuh nggak selesai. Mau tidur sampai bablas zuhur sekalian baru bangun asar juga nggak ada urusan sama Allah. Dan arti Allah nggak dirugikan kok. Tapi kita kehilangan perlindungan diri. Dan jangan salahkan siapa ketika hidup kita berantakan, hancur-hancuran, tidak dapat ketenangan. Padahal semua ada. Semua ada. Yang ada cuman APD-nya aja nggak ada. Gitu. Maka Anda rentan terkena mara bahaya. Dan ini yang perlu kita camkan. Kan gitu kan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat
Al-Ahzab ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hadirin Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Beliau mengatakan, wa qala ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan kemenangan yang besar. Simple, tapi syarat akan makna. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke pelajaran ayat ini. Hadirin, di ayat yang ketiga ini Al-Imam Nawawi memberikan pesan kepada kita bahwa ada ikatan yang sangat kuat antara ketakwaan dan lisan. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah gabungkan antara kedua hal tersebut. Perintahnya berbarengan. Ittaqullah, perintah pertama, bertakwalah kepada Allah. Lalu perintah kedua, wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Pesan yang clear, pesan yang jelas bahwa dua hal ini harus berjalan secara paralel. Dua hal ini harus berjalan secara bersamaan. Dan yang menariknya jamaah sekalian, kalau kita lihat, ketika Allah berfirman wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kalimat atau ucapan yang benar. Penyebutan perintah ini tujuannya untuk menekankan. Kenapa demikian? Karena definisi takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan di atas ilmu Allah dengan keikhlasan. Sebagaimana kita sudah jelaskan definisi Hasan Al-Basri, definisi Ibnu Katsir, definisi Talq bin Al-Habib rahimahumullahu ta'ala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa di antara perintah Allah adalah jujur, dan di antara perintah Allah adalah bicara yang benar, bicara yang baik, dan di antara larangan-larangan Allah adalah berbohong, mencela, mencaci, gibah, dan lain sebagainya. Artinya cukup dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, cukup, dan semua sudah tercover.
Cukup dengan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, itu sudah mencakup berbicara dengan baik, jujur, tepat, benar, lembut, dan teman-temannya. Dan cukup dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, itu sudah mengcover dan sudah mengakomodir larangan tentang bohong, larangan mencaci, larangan memaki, larangan menggibah, larangan memfitnah, dan lain-lain. Jadi cukup dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah, semua clear, semua selesai. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa qulu qawlan sadida? Dan berbicaralah dengan bicara yang benar, seakan-akan berbicara dengan benar itu sebuah hal yang independen dan berbeda dengan perintah bertakwa, padahal sama. Ini dalam ilmu bahasa Arab al-dzikrul khas ba'dal am, penyebutan satu part atau satu bagian dari hal umum yang disebutkan sebelumnya. Tujuannya apa? Menekankan. Misalnya ada acara resmi di tingkat kecamatan, semuanya hadir, Pak Camat hadir juga. Semua. Lalu ketika semua hadir, Pak Camat sudah hadir, maka host memulai. Lalu salah satu kalimat openingnya, host itu mengatakan, kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dan hadirat dan Pak Camat serta Bu Camat. Hadirin Allah muliakan. Apakah Pak Camat baper? Oh, bukankah saya juga hadirin? Kenapa saya dibedakan? Ini kesenjangan sosial. Loh, Pak Camat jangan baper. Itu artinya penekanan. Berarti Bapak spesial. Hanya disebutkan setelah kata umum. Sebenarnya cukup Pak host itu mengatakan selamat datang kepada para hadirin dan hadirat. Itu sudah mencakup Pak Camat dan Bu Camat. Tapi kenapa setelah hadirin dan hadirat disebutkan lagi Pak Camat dan Bu Camat? Menekankan keberadaan sosok ini, karena mereka spesial, mereka ketuanya, mereka pemimpin di kecamatan tersebut. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu penyebutan hal yang khusus setelah sebuah kotak atau sebuah hal global atau sebuah hal yang umum, pada hal yang khusus itu sudah tercakup. Kalau kita mengucapkan kata umum tersebut, itu untuk menekankan. Allah memberikan pesan kepada kita jamaah sekalian, tolong jaga lisan, tolong jaga lisan, tolong jaga lisan. Kalau bicara yang benar, tolong jaga lisan. Kalau bicara yang benar, jika kalian ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, karena takwa dengan lisan itu tidak bisa dipisahkan, ditekankan secara tegas. Ditekankan secara tegas, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Jaga lisan. Masya Allah, jaga lisan. Ini hal yang sangat penting. Lisan ini subhanallah. Lisan adalah hal yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Ini dampaknya luar biasa, serius, dampaknya luar biasa. Sampai-sampai kita tahu dalam kalimat hikmah dalam bahasa Arab itu ada al-mar'u bi asgharihi. Seseorang itu
Itu intinya dua hal. Hatinya, lisannya itu. Seseorang itu kata para ahli hikmah, itu intinya di dua. Di hati dan lisan. Ini dua organ yang baik selesai semua. Insya Allah kehidupannya baik. Ada kendala? Oke, ada kendala, kita mungkin ganti lagi. Oh, ganti link. Oke, boleh. Apa salah? Kita time out dulu jemaah sekalian. Kita lanjut. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita minta pertolongan kepada Allah dan keberkahan darinya. Dan jangan lupa bersyukur, walaupun ada kendala, tetapi nikmat Allah jauh lebih besar daripada kendala kita pada saat ini. Jamaah sekalian, udah sampai mana tadi ya? Oh ya, ucapan yang sangat terkenal di dunia para ahli hikmah, para ulama, al-mar'u bi asgharaihi, atau innamal mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisani. Seseorang itu intinya dua. Hatinya, lisannya. Hatinya, lisannya. Dan ini sesuai dengan ayat ini, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah. Inti takwa kan hati. Lalu menjalar ke semua anggota badan, lalu lisan. Jadi simpelnya kalau kita pusing, gimana sih jadi orang baik gitu ya, gimana sih kalau gue tuh pengen berubah, aku tuh pengen jadi orang soleh, jadi orang wanita soleha, aku tuh ingin, ya udah, kita buat simpel ya, jaga dua hal, jaga hati Anda, jaga lisan Anda, insya Allah Anda jadi orang baik. Udah itu dulu, nggak usah mikir tangan, nggak usah mikir mata, nggak usah mikir telinga, nggak usah kaki, itu nanti. Itu kalau hati baik, itu mata akan baik. Hati baik, telinga akan baik. Hati baik, kaki akan baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika hati baik, semua baik. Dan antum lihat ya hadirin sekalian, di masyarakat, orang kalau nggak punya skill, kecuali hatinya baik, lisannya baik, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Dan bisa kaya gitu loh. Dia nggak punya skill apapun. Dia nggak bisa fisika, dia nggak bisa kimia, dia segalanya nggak bisa. Tapi hatinya tulus, ngomongnya jago. Oh, itu dipakai tuh. Jadi orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaan. Ada orang-orang hebat, bos-bos itu dia nitip duitnya itu di sahabatnya yang nggak bisa apa-apa, cuman hatinya bersih, persahabatannya tulus karena dari SD, dan kalau ngomong aduh nyenengin terus. Pokoknya kalau dia ngomong nih, bosnya udah terbang ya udah. Baik banget omongannya, dan hatinya bersih, bukan penjilat juga, enggak. Hatinya bersih, mau sama bosnya, mau sama staff yang lain, sama supir, ini orang baik udah. Baik, masya Allah, nasabuka dzalikullah hasibu. Wala nuzaki Allah ahad. Kita nilainya demikian, tapi Allah yang lebih tahu. Jadi nggak bisa fisika, nggak bisa kimia, nggak bisa cash flow, akuntansinya jelek, lalu matematika dapat 4, biologi dapat 2,5, antropologi apalagi, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Cina nggak bisa, bahasa Perancis nggak bisa, Arab Iqra jilid 2 dan seterusnya, nggak bisa apa-apa. Tapi hatinya baik, lisannya manis. Pokoknya orang sama dia senyum aja, senang segala macam. Itu kepake di masyarakat, subhanallah. Coba lihat. Mana innamal mar'u bi asgharai. Orang itu pegang dua aja, hati sama lisan. Hati sama lisan. Gak bisa apa-apa insya Allah.
bisa bertahan. Dan bertahan bukan jungkir balik, enggak. Hidupnya insya Allah enak, bisa nyaman gitu insya Allah. Padahal nggak ngerti apa, nggak ngerti bisnis lah. Hatinya bersih, nggak ada kepentingan, ikhlas karena Allah. Ngomongnya enak, nggak ketus, lembut, nyaman. Insya Allah ya, itu ada aja rizkinya. Insya Allah. Gimana kalau dia pintar? Gimana kalau dia jago? Ini nggak bisa apa-apa. Hati bersih, lisannya enak. Saya tuh ada orang-orang begitu, kata bosnya, udah lo gak usah ngerjain apa-apa, lo temenin gua, gitu bahasanya. Lo gak usah ngerjain apa-apa, lo temenin gua aja. Gua kesana, lo ikut, kesana ikut, udah kerjanya di kantor gitu aja udah. Habis nggak bisa, mau ngerjain komputer nggak bisa, suruh buat Excel nggak bisa juga, suruh buat ini nggak bisa. Kata para ulama, orang tuh hati lisan, Masya Allah ya. Makanya kan doa Nabi SAW, apa salah satu doa Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, hadis cukup panjang. Di antara penggawalannya adalah wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Ya Allah, aku meminta lisan yang benar, yang jujur, dan hati yang selamat bersih. Hadis Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lain. Ya Allah, aku minta lisan yang jujur dan benar, dan hati yang bersih, selamat. Itu yang penting. Hati, lisan, subhanallah. Orang tuh kalau punya dua ini, ya Allah, Allah kasih modal luar biasa dalam hidup. Hatinya bersih, lisannya enak, ngomongnya enak, terarah, atur, santun, lembut. Coba tanya laki-laki, gimana rasanya punya istri cantiknya ijma misalnya, semua mantap laki-laki yang dia cantik, tapi lisannya ya Allah ngerendahin suami, bodoh-bodohin suami, celak suami, caci maki suami. Siapa yang bertahan sama wanita kayak begitu? Atau sebaliknya, kalau wanita punya suami kaya, mapan, ganteng, subhanallah, masa cuma di lisan, kalau ngomong hancur sehancur-hancurnya, kita kayak nggak ada harganya udah. Kalau suami kita ngomong, dihabisin kita dengan lisannya, nggak bisa bertahan kita. Ini lisannya, subhanallah. Makanya jaga lisan, jamaah, jaga lisan, hati lisan, takwa bicara benar, itu kan begitu. Ini makanya jamaah sekalian Allah muliakan, ini salah satu buku terbaik di dunia. Makanya perhatikan ayat-ayat yang dipilih Imam Nawawi itu bukan ngawur, bukan cok gali cok, itu bukan apa sih cok gali cok ya, dulu zaman bahala ya, udah kita lupakan aja bahasa itu. Tapi bukan ngawur, ini ayat-ayat itu perhitungan. Kita ikuti kitab ini dengan penuh keikhlasan, ya Allah, karakter kita berubah. Ini buku kaya akan value, masya Allah. Lalu Allah kasih kenikmatan pada kita belajar gratisan, kita nggak bayar apapun, paling paket doang, subhanallah. Lalu kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak amalin, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan?
Inti hidup tuh hati bersih, lisan, masya Allah. Makanya kita nggak punya bicara yang bagus, udah jangan cari excuse deh. Mulai sekarang berubah. Jangan bilang ya aku tuh kayak begini. Anda nggak akan berhasil dalam hidup kalau begitu. Berubah, harus berubah. Jangan 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 minta orang menerima kekurangan kita dalam tanda kutip. Iya, kita harus menerima kekurangan orang, tapi bagi kita jangan ada excuse, jangan cari alasan. Punya lisan masalah, perbaiki, kan itu kunci. Itu kunci. Itu kunci. Kunci sukses tuh itu. Makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Idza tammal aqlu wa kamula naqasa al-kalamu." Jika akal itu sempurna, matang, maka kalimatnya akan sedikit, pembicaranya akan sedikit, tapi berbobot. Gitu. Nggak cerita terus nggak nyerocos terus enggak. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau akal itu sempurna, matang, maka pembicaraan pun atau kalimat yang digunakan lebih sedikit, tapi tajam, tapi dalam. Lihat Al-Quranul Karim, kitab suci paling sempurna, 1 jilid, hanya 30 juz, tapi bermanfaat sampai hari kiamat. Semua masalah ada di situ, semua guidance ada di sana, semua petunjuk kehidupan ada di sana. Nggak ada edisi revisi, 1 juz saja. Karena itu firman Allah, simple, semua ada di situ. Mau masalah kehidupan, rumah tangga, sosial, psikologi, lalu semua ada di sana. Dasar-dasar, semua ada di sana. Oleh karena itu jemaah sekalian, jaga hal tersebut. Hadirin Allah muliakan, memang tidak mudah. Tidak mudah. Kata Abdullah bin Abi Zakaria rahimahullah, alajtu samta 20 sana. Saya ini mengobati lisan saya biar bisa terarah, terukur kalau bicara, nggak nyablak, nggak nyerocos, nggak banyak ngomong gitu. Itu saya obati selama 20 tahun. Itu pun belum sesuai dengan keinginan saya. Falam aqdir minhu ala ma urid. Itu pun belum sesuai standar yang saya inginkan. Masya Allah. Itu belum sesuai standar yang saya inginkan. 20 tahun, jungkir balik jaga lisan. Makanya nggak heran loh kan, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan bicara yang benar. Emang susah banget, makanya dispesialiskan. Padahal cukup dengan meminta ittaqullah clear. Sebagaimana tadi kita bahas, kenapa ditekankan? Emang susah banget. Ini para ulama kita 20 tahun saya berusaha memperbaiki lisan saya, itu pun belum sesuai dengan standar yang saya inginkan. Itu beliau jamaah sekalian hafidhakumullah, kalau kita tahu itu sudah berusaha dengan standar yang ketat, sangat ketat loh. Kalau orang duduk bersama beliau, itu beliau selalu wanti-wanti gini, idza dzakartumullah a'annakum wa in dzakartumun nas taraknakum. Ini ada orang datang nih, itu langsung dikasih langsung dikasih tata tertib. Bayangin, mau duduk sama beliau itu dikasih tata tertib. Mau ngobrol biasa nih, mau ketemu, itu ada Abdullah bin Abi Zakaria, kita main ke sana yuk. Begitu mau duduk, kasih tata tertib.
Ingat ya semua ya. Kalau kalian bicara tentang Allah, mari kita bicara. Kalau kalian bicarain manusia, saya pergi dari sini. Masya Allah. Itu butuh 20 tahun. Standarnya begitu. Bisa nggak kita terapkan standar itu di kantin kampus kita? Teman lo, kalau bicara tentang Allah, kita bicara. Kalau bicara manusia, gue pergi. Sebelum kita pergi, mereka yang pergi sama kita gitu. Siapa yang mau temenin kita ngomong levelnya kayak begitu? Susah banget. Itu 20 tahun tuh. Testimoni beliau. Testimoni. Memang perlu perjuangan. Abdullah bin Abbas itu sering banget bicara sama lisannya sendiri, bicara sama dirinya sendiri. Waihak, kata Abdullah, celaka kamu lisanku. Kul khairan tagnam waskut an syarrin taslam. Bicara yang baik ya, nanti kamu beruntung. Dan diam dari yang buruk, insya Allah kamu selamat. Itu diomongin aja tuh lisannya, ngomong sendiri. Pernah kita ngomong sendiri sama diri kita, sama lisan kita, celaka kamu lisan. Ngomong yang benar ya, biar kamu sukses, kamu dapat ghanimah, tagnam, berhasil. Dan diam dari hal buruk, biar kamu selamat. Kita nggak pernah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pernah bicara gitu sama lisan kita sendiri. Diam ya. Gitu. Yang ada kita suka ngomong itu ke orang, diam loh gitu. Tapi lisan kita nggak disuruh diam, masya Allah. Lisan orang kita suruh diam. Diam kamu. Lisan istri kita suruh diam. Diam. Lisan suami kita disuruh diam gitu. Harusnya lisan kita yang suruh diam gitu. Kita akan dihisap dengan lisan kita. Kita kebanyakan mikirin orang dan lupa introspeksi diri. Makanya itu tadi, hubungan rumah tangga nih, yang paling sering apa? Kita yang skak pasangan kita. Kamu diam. Gitu. Kamu diam dulu. Gitu. Istrinya ngejawab, kamu yang diam. Wah udah, seru deh. Kan yang diam. Karena salah konsep. Coba kalau lagi ribut-ribut ya, suami istri lagi meledak gitu, kata suaminya pas lagi marah-marah bilang, kamu diam wahai lisan. Istrinya ngeliat gitu, istrinya juga bilang, kamu juga diam wahai lisan. Masya Allah tuh, keren tuh, masya Allah. Siapa yang kayak begitu? Semuanya marahin lisannya masing-masing. Insya Allah masalah sepelik apapun 3 menit selesai. Bisa kurang malah. Ini marahin lisan orang ya susah. Lisan orang dimarahin dia nggak mau dia. Cuma masing-masing kita tuh kalau lagi ribut suami istri, kita nggak usah bicara yang lain, suami istri aja deh. Begitu lagi terpancing langsung, kamu diam ya, gitu lah. Istrinya langsung, kamu juga diam lisan, masya Allah. Dia ambil wudhu, sholat selesai. Ini masalah kita tuh, masya Allah deh. Kayaknya kita nggak bisa kayak Abdul bin Abbas, mentalnya tuh beda. Kita masih asik nyalain orang. Aku tuh nggak suka nyalain orang, Pak Ustadz. Aku salahin istriku. Istri antum memang bukan orang. Kan orang juga, gimana? Iya sih, benar juga ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, 20 tahun tuh para ulama dan kasih tata tertib. Pokoknya saya nggak mau dengar ngomongin manusia. Kalau ngomongin Allah, kalau mau bicarakan Allah, oke, kita dengar. Tapi kalau bicara manusia, saya nggak mau dengar. Saya pergi dari sini. Subhanallah. Poin berikutnya jemaah sekalian, kalau gitu gimana? Seperti apa sih ucapan yang benar itu? Ucapan yang benar itu mencakup semua hal yang baik. Dan kalau kita rumuskan, sebagian ulama mengatakan dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ini ucapan yang benar ya, secara singkat aja, mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain. Tapi secara singkat, ucapan yang benar adalah ucapan yang keluar dari niat yang benar. Itu dulu. Niatnya apa kita ngomong? Nyerang orang, ngejatuhin orang, ego kita. Niatnya apa? Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan dihisap. Kita akan dihisap.
kita akan ditanya. Ada malaikat di sisi kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar kecuali ada raqib dan atid. Jadi niatnya harus benar. Jadi ucapan yang benar itu lahir dari niat yang benar. Terus yang kedua, setelah niat yang benar, kata para ulama, kontennya benar. Yang disampaikan itu benar. Jadi yang disampaikan itu benar. Valid gitu. Kalau data itu A1. Itu benar. Sahih. Valid. Jangan udah bicara salah lagi. Itu kalimat yang gak bagus. Bohong gak bagus. Hoax jelas gak masuk ke dalam ayat ini. Kita gak bertakwa kalau kita suka sama hoax dan berbicara bohong. Bohong itu munafik, bukan orang bertakwa. Jadi benar. Jadi niat benar, yang disampaikan benar. Yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Maksudnya iya, cara penyampaiannya benar. Betapa banyak konten yang benar ketika cara penyampaiannya salah jadi membuat fitnah. Konten yang benar, cara penyampaiannya marah-marah. Kita marahin anak kita marahin istri kita, kadang-kadang marahin orang tua. Benar, orang tua itu melakukan kemungkaran. Anda marah-marahin gimana mau diterima sama orang tua? Cara penyampaiannya benar. Dan cara penyampaian benar itu tergantung siapa lawan bicara kita. Siapa lawan bicara kita. Ini sangat fleksibel, ini sangat subjektif. Beda kan bicara sama orang tua dengan bicara sama anak-anak. Bicara sama suami atau bicara sama istri itu beda. Beda kan bicara dengan itu karakter macam. Iya, orang Indonesia beda-beda. Bicara sama orang Batak beda, bicara sama orang Ambon beda, bisa bicara sama orang Keraton Surakarta juga beda. Semua beda-beda. Jadi cara bicara harus benar. Terus yang terakhir, efek yang ditimbulkan pun benar. Artinya tidak memperkeruh, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi kalau kita mau bicara, bukan hanya mikir apa yang akan saya sampaikan dan bagaimana saya menyampaikan, tapi ini kalau saya sampaikan efeknya kemana nih? Apakah positif atau negatif? Kalau negatif nggak boleh kita sampaikan pada saat itu. Kita cari waktu lain. Kita cari tempat lain. Jadi ini efeknya kemana? Gitu. Nanti dulu gitu. Istri kita buat salah, terus kita udah pengen negor, tapi kita tahu ini dia lagi PMS sekarang, udah nggak usah dibahas sekarang, efeknya nggak bagus. Sudah, yang ada dijawab. Kita bicara 2 baris, dia jawabnya 2 paragraf, udah selesai, nggak ada. Atau suami kita pulang harus malam, pulang jam 2 udah ngantuk, udah kita udah sebel banget nih pengen ngejawab, ini kenapa pulang jam 2, udah nanti dulu, ini efeknya nggak bagus. Ada diskusi jam 2 malam dan ini orang belum tidur, kita juga lagi marah, gak bagus. Udah tidur dulu deh, nanti udah nyaman baru bicara. Jadi niatnya, terus kontennya benar apa salah, harus benar. Yang ketiga cara penyampaian. Yang keempat efeknya gimana. Selalu berpikir 4 hal itu sebelum bicara, 4 hal itu sebelum bicara, 4 hal itu sebelum bicara. Dan kalau kita bisa, dan ini closing kita, kembali ke ayat kita, ke Al-Ahzab 70 tadi dan 71. Kata para ulama, kalau kita bisa bertakwa dan menjaga lisan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Lihat, ini hasilnya, ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa bertakwa dan jaga lisan, kata para ulama, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, diperbaiki.
Walaupun kita pikir nggak ada hubungannya, Allah perbaiki, Allah janji. Anda perbaiki lisan Anda, itu bukan hanya lisan Anda aja yang bagus. Orang kan berpikir kan gini, kalau misalnya olahraga gitu ya, kita latih otot perut yang jadi kita latih perut kita, yang six pack ya perut aja, tangan enggak mungkin. Kita latih paha kita, yang bagus paha kita aja, perut enggak, perut tetap buncit misalnya. Tapi lisan, Anda perbaiki lisan Anda, amal Anda terbaik semua. Oh, Masya Allah tuh. Ya kan? Anda perbaiki lisan Anda, itu yang lain baik. Sabarnya jadi baik, qanaahnya jadi baik, sholatnya jadi baik, zikirnya jadi baik, ngadepin suami jadi baik, ngadepin istri jadi baik, sama anak-anak oke. Puasanya jadi baik, semua diperbaiki sama Allah. Hafalan Anda jadi baik, kalau Anda lagi ngafalin Quran, semua diperbaiki. Anda niatkan cari nafkah untuk mentaati perintah Allah, Allah perbaiki itu. Amal Anda perbaiki. Amal Anda Allah perbaiki. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosa Anda. Oh, ini luar biasa jemaah. Wih, subhanallah. Dan benar, makanya lisan baik itu banyak yang jadi baik. Jadi ini bukan hanya tentang, ini satu hal kita perbaiki, efeknya kemana-mana. Ini trickle down efeknya kemana-mana. Efek dominonya kesana. Asal lisan, semua baik. Amal-amal kita. Makanya jaga lisan ini penting, jaga lisan. Yang lain tuh Allah perbaiki. Dan Allah perbaiki, lihat. Allah yang perbaiki. Yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki amal kalian. Allah yang perbaiki. Kalau istri kita yang perbaiki, benar sih perbaiki, tapi ya hasilnya gini. Suami kita yang perbaiki, aku udah perbaiki ya, kok masih bocor sih? Ya kan kamu tahu, aku tuh bukan expertisnya di situ. Oh ya, terima kasih ya. Ini Allah yang perbaiki. Yusri lakum a'malakum. Allah perbaiki amal-amal kalian. Oh, luar biasa. Allah perbaiki aktivitas kita. Allah perbaiki kesabaran kita. Allah perbaiki ridho kita. Allah perbaiki. Oh, rugi kalau kita nggak jaga lisan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kondisi susah begini, kondisi pandemi, resesi, jaga lisan. Jaga lisan. Allah perbaiki. Masa ragu sama Allah? Kalau ragu sama Allah, siapa lagi mau kita percaya? Kadang-kadang kita terpancing di sosial media, akhirnya kita ketik segala macam. Itu hanya memperkeruh suasana. Jaga lisan. Dan jaga jempol. Ini jempol nih ke lisan sekarang. Jaga lisan. Lisan kita jaga, Allah perbaiki semuanya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, takwa jaga lisan. Takwa jaga lisan. Ingat, gimana jaga lisan? Niatnya. Ingat penting. Kita orang-orang beriman bukan hanya manis di lisan, niatnya harus bersih. Kenapa kita bicara itu? Apa tujuan kita? Karena Allah atau ingin nyerang? Karena Allah atau karena kepentingan? Karena Allah atau personal branding? Karena Allah atau hanya ingin mencari tujuan dunia? Karena Allah atau karena ingin nyinyir? Karena Allah atau karena ingin menggunakan bahasa sarkasme? Apa niat kita? Yang kedua, kontennya benar. Kontennya benar, sahih, valid, bukan bohong, bukan hoax, bukan pemalsuan. Yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Yang keempat, efeknya benar. Tidak memperkeruh, dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih aneh lagi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah menjaga ketakwaan dan lisan kita.
dan memperbaiki ketakwaan dan lisan kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.